Tahun ini, majalah Suara Muhammadiyah genap berusia 106 tahun. Usia yang terbilang sangat tua untuk sebuah media massa yang terus giat memperjuangkan dan menghidupkan dakwah Islam. Dan kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Mas Rizky terkait bagaimana perjuangan Suara Muhammadiyah dalam dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang Suara Muhammadiyah. Suara Muhammadiyah merupakan media dakwah Persyarikatan Muhammadiyah yang didirikan sejak 1945. Didirikan langsung oleh dari Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Pimret pertama Kiai Haji Fahrudin. Suara Muhammadiyah telah melewati lebih dari 1 abad sebagai media dakwah perjuangan bangsa. Karena Suara Muhammadiyah pun memiliki kiprah yang sangat besar dalam membangun negeri ini. Karena sejak tahun 1915 itu Suara Muhammadiyah terus bertransformasi sebagai media dakwah, media pencerah, dan juga media yang mencerdaskan umat dan bangsa. Salah satu kiprah Suara Muhammadiyah yang mendapat apresiasi yaitu dari rekor dunia Museum Rekor Indonesia sebagai media yang terbit berkesinambungan terlama atau media tertua, mendapat penghargaan juga dari Serikat Pekerja Pers sebagai media tertua, dan juga mendapat penghargaan dari Hari Pers Nasional sebagai media dakwah pelopor kebangsaan, di mana Suara Muhammadiyah sudah mempelopori, mengenalkan Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu sebelum adanya Sumpah Pemuda. Jadi tahun 1924-1926 itu Suara Muhammadiyah sudah mengenalkan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Di sini kiprahnya begitu luar biasa. Hingga saat ini Suara Muhammadiyah terus eksis dan terus berkembang menjadi media yang dapat mencerahkan umat. Suara Muhammadiyah memiliki peran sebagai media dakwah. Di antaranya Suara Muhammadiyah menjadikan isinya di dalam bermedia, baik majalah maupun konten-konten yang lainnya, sebagai yang pertama dia sebagai media untuk mendidik. Jadi isi-isi yang ada di Suara Muhammadiyah, konten-kontennya, narasi-narasinya adalah narasi yang mendidik umat agar menjadi cerdas. Kemudian narasi Suara Muhammadiyah sebagai media dakwah memiliki peran sebagai pelurus informasi. Jadi insya Allah informasi-informasi yang disampaikan oleh Suara Muhammadiyah adalah informasi yang lurus, yang tepat, yang narasi-narasi, informasi-informasi yang benar, jauh dari misinformasi, disinformasi maupun hoax. Kemudian yang ketiga, sebagai media dakwah, Suara Muhammadiyah memiliki peran untuk mempersatukan umat. Jadi Suara Muhammadiyah konsisten untuk berada di tengah, untuk merangkul semua elemen umat Islam maupun elemen bangsa, karena Suara Muhammadiyah ingin mempersatukan umat dan bangsa agar meraih kemajuan. Yang keempat, Suara Muhammadiyah memiliki peran dalam media dakwah sebagai mujadid atau pembaharu. Suara Muhammadiyah terus berinovasi, terus
berkembang mulai dari media cetak, sekarang sudah mulai merambah ke dunia digital. Nah ini mari kita dukung bersama generasi muda agar bergiat berdakwah di media melalui Suara Muhammadiyah. Dan yang terakhir, yang kelima, Suara Muhammadiyah memiliki peran sebagai mujahid atau pejuang. Sebagaimana spirit awalnya Suara Muhammadiyah sebagai media dakwah pelopor kebangsaan, Suara Muhammadiyah terus konsisten berkomitmen untuk menjadi pejuang agar Persyarikatan Muhammadiyah, umat dan bangsa ini bisa berkemajuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kisah yang kita dengarkan tadi dapat menambah wawasan dan spirit kita dalam memperjuangkan dakwah Islam. Sampai jumpa di video berikutnya.